Baiklah saudara-saudara, sekarang mari kita lanjutkan dengan pengisian lembar riwayat hidup. Pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan tes psikologi yang sebenarnya, namun masih merupakan pengumpulan data-data saudara untuk melengkapi tes psikologi yang selanjutnya. Sekarang mari kita mulai pengisian lembar riwayat hidup. Silahkan dilihat atau diperhatikan dari lembar riwayat hidup tadi yang sudah kami bagikan. Saudara-saudara bisa melihat pada lembar yang sudah dibagikan itu di pojok kanan yang seperti ini. Di situ ada tulisan nomor pemeriksaan. Tulislah nomor tes saudara, bisa nomor 1 atau nomor 2 ataupun nomor 3, garis miring UBPK garis miring 2024. Di bawahnya ada tulisan tanggal pemeriksaan seperti ini. Di situ saudara tulis pada tanggal pelaksanaan pemeriksaan, yaitu hari ini tanggal 4 Januari 2024. Silakan dilaksanakan. Baiklah, dilanjutkan kembali. Di bawahnya ada tulisan lembar riwayat hidup. Di situ ada identitas. Di situ ada nama lengkap. Silahkan diperhatikan. Silahkan tulis nama saudara menggunakan huruf cetak tanpa singkatan. Misalkan seperti ini. Bila nama saudara ada singkatan, misalkan R Pramono, Raden Pramono, itu ditulis lengkap Raden Pramono diikuti dengan gelar sarjana. Ditulisnya seperti ini. Raden Pramono SPSI. Sudah? Di bawahnya ada tempat tanggal lahir. Tulislah tempat tanggal lahir saudara menggunakan huruf biasa, jadi bukan menggunakan huruf kapital. Biasa. Oke. Di bawahnya ada agama, tulislah kepercayaan saudara apa yang tidak perlu, menggunakan huruf biasa. Di bawahnya ada tulisan status. Di situ ada belum, garis miring sudah, garis miring pernah kawin. Pilihlah yang sesuai dengan kondisi saudara. Misalkan sudah pernah menikah, berarti yang tidak cocok dicoret. Atau belum menikah, berarti yang tidak cocok dicoret. Sudah dicoret, pernah kawin dicoret. Sesuai dengan keadaan saudara. Oke. Di bawahnya ada alamat lengkap. Silahkan ditulis alamat lengkap saudara. Masukkan sampai ke kode pos ataupun nomor HP bila ada. Silahkan. Baik, sudah selesai. Selanjutnya keluarga.
Di situ tertera orang tua, itu ada ayah, ada ibu. Ya. Nama seperti tadi di atas, tulislah dengan huruf besar, huruf kapital. Bila orang tua sudah meninggal dunia, maka di belakangnya dalam kurung ditulis almarhum. Untuk ayah seperti itu, untuk ibu pun sama. Jadi tulislah dengan nama lengkap. Untuk ibu yaitu ditulis nama gadis dari ibu. Jadi bukan misalkan untuk ayah namanya Abdullah terus ditulis Nyonya Abdullah, bukan. Tapi kalau nama aslinya atau nama kecil ibu misalkan Zubaida, jadi ditulis Zubaida. Misalkan sudah meninggal dunia, dalam kurung di belakangnya ditulis almarhum. Silakan. Baik, selesai. Pekerjaan. Untuk pekerjaan silakan ditulis pekerjaan ayah dan ibu terakhir, ya, terakhir semasa hidupnya apa, gitu. Misalkan TNI, atau mungkin petani, atau mungkin pedagang. Nah, silakan ditulis semasa hidup beliau yang terakhirnya seperti apa. Oke. Sekarang alamat. Ya, di bawahnya ada alamat. Kalau alamat misalkan dulu orang tua itu serumah dengan saudara, maka tulislah idem dengan saya, ya, baik ayah maupun ibu, ya. Kalau mungkin tempat tinggal berbeda, tulislah alamat terakhir beliau tempat tinggal. Silakan. Oke. Selanjutnya kita akan menginjak ke pendidikan. Ya, silakan cek. Ini di bawah. Nah, di situ ada SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Kolom sebelahnya nama sekolah. Itu diisi nama sekolah saudara ataupun nama perguruan tinggi saudara apa, ya. Bagian, nah itu kalau untuk SMA itu biasanya ada contohnya IPS atau IPA seperti itu. Nah, kalau untuk yang perguruan tinggi, Anda tulis fakultasnya apa. Oke, bisa dipahami. Sebelah kanannya ada tempat, ya. Tempat nama sekolahnya dulu, misalkan SD-nya, SD di mana, di Bekasi, atau di Cikarang, atau di Karawang. SMP juga sama seperti itu. SMA juga sama, di mana, silakan Anda tulis tempatnya. Perguruan tinggi juga sama tempatnya di mana. Misalkan di UBP Karawang, berarti ditulis Karawang. Tahun lulus untuk kolom yang paling kanan itu silahkan diisi dengan tahun kelulusannya. SD lulus berarti tahun berapa, SMP lulus di tahun berapa, di situ ya tulis. SMA lulus di tahun berapa. Untuk perguruan tinggi juga ditulis tahun berapa. Bisa dipahami? Ya, silakan. Baik. Ya, oke.
Selanjutnya untuk kursus atau upgrading. Seandainya saudara pernah mengikuti kursus, misalkan kursus bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau mungkin kursus yang lainnya, silahkan diisi pada kolom macam. Tempatnya ditulis, tempatnya di mana, di Bekasi, di Karawang ataupun di Jakarta, seperti itu. Lamanya ditulis, lama kursusnya ada berapa lama, berapa bulan atau berapa tahun mungkin. Untuk di kolom sebelah kanannya lagi ada instansi. Nah, di situ silahkan ditulis nama lembaga kursus yang Anda ikuti. Dipahami? Ya. Baik, langsung silahkan. Nah, misalkan Anda tidak pernah mengikuti kursus, ya, bagi Anda yang tidak mengikuti kursus, ya, itu silahkan ditulis pada macam itu huruf seperti huruf Z, ya, seperti ini contohnya, seperti ini. Jadi begini, ya, silahkan diisi. Baik, kita lanjutkan kembali. Untuk ketiga, mengenai pengalaman kerja. Bila Anda sudah mempunyai pengalaman kerja di tempat lain, itu silahkan ditulis di macam di situ. Sebagai apa? Nama perusahaannya apa? Ya, mungkin PT apa, seperti itu. Tempat di kolom sebelah kanannya ada di mana, apakah mungkin di Karawang, mungkin di Bekasi, atau mungkin di mana, di Bandung kan, seperti itu. Nah, terus lamanya, kolom paling kanan, ya silakan diperhatikan. Di situ Anda tulis pengalamannya mulai dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Ya, silakan Anda tulis di situ. Ya, silakan ditulis. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, selesai. Selanjutnya di kehidupan berorganisasi. Ini cukup Anda tulis atau Anda cantumkan yang saudara sebagai pengurus ataupun aktif di dalamnya. Jadi bukan sekedar sebagai anggota, ya. Sebagai pengurus, apa mungkin ketua atau mungkin sekretaris atau mungkin bendahara ataupun yang lainnya, yang jelas Anda sebagai pengurus di organisasi yang pernah Anda ikuti itu. Silahkan ditulis nama organisasinya apa, nah, itu jabatannya apa, lamanya berapa, apa setahun, 2 tahun atau berapa lama, dan tempatnya di mana. Mungkin di kampung dulu atau di kampus dulu, di mana, di Bekasi, di Karawang, di mana, ya silahkan Anda tulis. Ya, silahkan diisi. Baik, sudah selesai. Silahkan balik halamannya, di halaman berikutnya. Di situ ada keterangan olahraga. Ya. Jadi olahraga itu ada yang aktif, ada yang pasif, ya. Aktif dalam arti sampai saat ini saudara masih aktif menjalankan olahraga itu. Nah, pasif berarti Anda pernah dulunya pernah aktif, ya, berarti sekarang sudah pasif, nggak aktif lagi. Gitu ya. Contohnya sepak bola. Ya, dulu saudara aktif sebagai atlet sepak bola atau mungkin atlet bela diri apa. Gitu. Nah, namun sekarang sudah pasif, ya, nggak melakukan kegiatan itu lagi. Nah,
itu silahkan diisi. Ya. Jadi yang aktif sampai saat ini masih Anda kerjakan. Kalau pasif itu yang dulu kuncinya seperti itu. Silakan. Ya, baik, bagus. Oke. Baik, kita lanjutkan, saudara-saudara. Kita ke kesenian. Ya. Di kesenian ini sama seperti olahraga tadi, aktif maupun dan pasif. Anda mana? Yang pasif mungkin yang dulu pernah Anda lakukan, kesenian apa nih? Apa mungkin melukis, atau mungkin menari barangkali, gitu ya. Namun sekarang udah enggak, atau sampai sekarang masih mengerjakan itu, ya, silahkan Anda isi. Baik. Oke. Nah, kita lanjutkan ya, saudara. Ketujuh, kegemaran atau hobi. Nah, di sini yang dimaksud kegemaran atau hobi ini adalah suatu kegiatan yang sifatnya produktif yang saudara kerjakan pada saat waktu lenggang. Misalkan nih, mungkin pada saat senggang suka bikin konten mungkin, atau podcast mungkin, atau seperti apa gitu ya, atau mungkin melakukan kegiatan sosial apa gitu ya, silahkan. Baik, nah selesai, kita lanjutkan saudara-saudara. Selanjutnya ke cita-cita. Tulislah cita-cita ini yang spesifik. Misalkan pada dulu ya, ingin menjadi TNI, atau ingin menjadi atlet profesional apa gitu ya. Jadi yang spesifik sifatnya, bukan secara umum. Secara umum itu apa? Contohnya begini, saya ingin menjadi orang yang berguna pada negara dan bangsa. Nah, itu kan luas ya penjabarannya ya. Jadi yang spesifik apa? Silakan. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang nomor 9, yaitu saya anak ke, ya, dari titik-titik bersaudara ya. Artinya gini, misalkan saudara punya saudara ya, punya saudara kandung ya, misalkan ya, ada 3, ada punya adik 1, ada kakak 1. Nah, berarti saya anak kedua dari 3 bersaudara ya. Paham ya? Udah ya. Oke, silakan. Nah, oke, di bawahnya ada kakak, ada adik ya. Nah, di situ silakan ditulis. Untuk kakak ya, itu jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, itu silakan dihindari. Yang kalau misalkan kakaknya laki-laki ya berarti yang L dihindarin. Kalau kakaknya perempuan, yang P dihindarin. Seperti itu. Ya. Nomor yang sebelah kirinya diisi. Nah, karena Anda misalkan 3 bersaudara ya berarti kakaknya 1. Gitu ya. Terus Anda berarti yang nomor 2. Terus pekerjaan atau sekolah ya, kolom kanannya. Nah, itu saudara bisa mengisi. Kakaknya ini tadi masih sekolah atau kuliah atau sudah bekerja, nah itu silahkan ditulis. Nah, itu untuk kakak ya. Terus kolom sebelah kanan ada adik ya. Adiknya berapa nih ya. Ada mungkin kalau Anda
3 bersaudara, nomor 3 Anda nomor 2 berarti adiknya 1 kan, seperti itu. Tapi kalau mungkin saudaranya ada 4, berarti Anda kan nomor 2, adiknya ada 2. Silahkan ditulis L untuk laki-laki, P berarti perempuan, ini akan dilingkari. Terus adiknya masih sekolah ataupun sudah bekerja, silahkan diisi. Oke, silakan. Oke, udah selesai. Di bawahnya yang nomor 10, apakah saudara pernah sakit keras? Jadi jawabannya pernah atau tidak. Kalau pernah, ya, artinya sakit keras itu begini. Sakit keras itu yang efeknya sampai saat ini Anda rasakan, masih Anda rasakan. Kalau sakit semacam misalkan batuk pilek gitu kan, enggak ya, gitu ya, enggak keras ya. Mungkin kalau sakit keras itu malaria misalkan gitu. Sampai saat ini misalkan terus masih merasakan kalau kena hujan jadi pingsan. Nah, seperti itu kira-kira. Itu yang sampai ada efeknya yang sampai sekarang. Nah, itu ditulis sakitnya apa, bila mana. Nah, bila mana itu maksudnya kapan, ya itu terjadi. Pada saat itu terserahnya kapan, apa mungkin tahun berapa gitu ya, pada saat Anda masih umur berapa gitu ya, tahunnya berapa ditulis. Terus apa akibatnya yang di bawahnya ya, silahkan dicek apa akibatnya. Nah, itu apa yang dirasakan sampai saat ini ya, sampai saat ini. Jadi kayak tadi contohnya, kalau misalkan sakit malaria nih, pernah terserang malaria sampai saat ini, kalau kena hujan jadi pingsan ya, tadi contohnya gitu ya, akibatnya seperti itu. Oke ya, mudah ya, gampang dipahami ya. Kita lanjut kembali. Nomor 11, yaitu apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Nah, kecelakaan berat itu yang dimaksud di sini yang sama seperti tadi, yang efeknya masih dirasakan sampai saat ini. Contohnya misalkan pernah kecelakaan tabrakan beruntun, ini ya, tabrakan beruntun. Nah, di situ akhirnya menjadi trauma. Nah, itu ya, nggak berani naik kendaraan bermotor lagi. Nah, itu ya. Nah, ini maksudnya nyetir ya, nggak berani nyetir, trauma psikisnya seperti itu. Sampai saat ini pun nggak berani, kemana-mana harus diantar supir misalkan gitu ya. Itu misalkan tadi apa, terus sama kayak yang tadi, bila mana maksudnya itu kapan, nah, akibatnya apa. Jadi kalau tadi kasusnya, contoh kasusnya pernah tabrakan beruntun sampai saat ini jadi trauma mengendarai kendaraan bermotor, nah itu silahkan ditulis. Kalau nggak ada ya dikosongin saja, dijawab tidak gitu ya. Jadi yang pernah dicoret, karena kan tidak pernah. Kalau pernah ya berarti yang tidaknya dicoret terus diisi yang di bawahnya tadi, seperti itu. Oke, tinggal sedikit lagi. Ya, boleh dilanjutkan. Sekarang nomor 12. Pernahkah saudara mengikuti psikotes? Nah, ya, pernah apa enggak? Kalau pernah ya berarti yang tidaknya dicoret. Ya, kalau tidak pernah, belum pernah ya berarti pernahnya yang dicoret, seperti itu. Nah, sama kayak di atasnya tadi, bila mana itu maksudnya kapan ya, tempatnya. Nah, kalau mungkin pernah berarti mungkin di pernah mengikuti psikotes ini di mana. Nah, ini
instansi mana, di Bekasi, di Cikarang, di Karawang, instansinya apa. Terus tujuannya apa, misalkan psikotes untuk penerimaan PNS, nah misalkan gitu, atau mungkin psikotes untuk masuk perguruan tinggi, nah itu tujuannya. Silahkan ditulis, atau kalau belum pernah ya tadi, ya belum pernah ya dikosongin karena kan belum pernah. Oke, selesai semua ya. Tahap ini sudah kita lewatin, sudah selesai semua. Saudara, silahkan lembar jawaban, lembar riwayat hidup ini setelah selesai Anda taruh di sebelah kiri meja saudara, sehingga nanti kita akan ambil untuk dikumpulkan kembali. Oke, ya. Ambil. Sudah dikumpulkan. Nah, sekarang akan tiba saatnya untuk tes psikologi yang sebenarnya. Jadi ini akan sangat berguna buat saudara. Jadi diharapkan saudara bisa mengisi dengan kondisi yang sebenarnya yang menurut saudara.